Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya itu adalah Yudi Harirayanto. Bisa dipanggil dengan Pak Yudi. Begitu singkat namanya, insya Allah mudah dikenal. Nah, berikutnya adalah bahwa selama 4 tahun, insya Allah di tahun 2025, posisi saya pribadi akan tergantikan oleh yang lain yang lebih oke. Dan sementara ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Fakultas Pedagogi dan Psikologi ini memiliki 5 program studi. Yang pertama itu adalah pendidikan bahasa Inggris, kedua pendidikan ekonomi, ketiga pendidikan matematika, keempat adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan kelima itu adalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Fakultas Pedagogi dan Psikologi merupakan hasil sebuah pemikiran yang luar biasa yang dikembangkan oleh PPLPP atau disebut dengan yayasan kami. Awal-awal bahwa kita tidak tiba-tiba menjadi fakultas, namun berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan. STKIP ini berubah menjadi universitas, dan secara otomatis bahwa STKIP yang memiliki 5 program studi akhirnya melebur menjadi fakultas yang telah saya sebutkan tadi. Fakultas Pedagogi dan Psikologi ini memiliki visi yang sangat luar biasa pada dasarnya. Visi-visinya memang harus tercerminkan di dalam misi-misi yang akan saya sampaikan sesaat ini. Sementara ini visi yang telah kami program, kami desain, yang harapannya adalah mencapai hal-hal yang memang diinginkan oleh universitas kami. Visinya adalah untuk mewujudkan Fakultas Pedagogi dan Psikologi yang bereputasi dan berbudaya di bidang Tri Dharma perguruan tinggi berbasis iptek pada persaingan penerapan digital yang dijiwai semangat patriotik. Tentu bahwa yang perlu kita lakukan bahwa Tridharma perguruan tinggi ini terdiri dari pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu adalah tugas-tugas yang harus kami lakukan sebagai dosen yang harus diimplementasikan kepada rekan-rekan mahasiswa agar memiliki pandangan yang sangat luar biasa di kemudian hari. Sehingga dari visi yang kami desain tadi, maka misi yang perlu kami selesaikan adalah yang pertama, Fakultas Pedagogi dan Psikologi mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mengedepankan aspek relevansi, daya saing, serta perluasan akses bagi masyarakat dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang bereputasi, berbudaya, dan dijiwai semangat patriot sehingga mampu berdaya saing di bidang pendidikan. Yang kedua adalah misi kami adalah menghasilkan lulusan sarjana bidang kependidikan yang menguasai iptek dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam bidang keahliannya atau profesinya sesuai dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, MBKM, kebutuhan dunia pendidikan, dunia industri, dunia pendidikan dan tenaga kerja, dan perkembangan zaman. Yang ketiga adalah mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun di luar lembaga dalam rangka mengembangkan pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat yang dilandasi komitmen bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu merupakan misi yang didesain oleh Fakultas Pedagogi. Harapannya adalah kita semua mampu untuk melakukan terobosan-terobosan bagus agar kedepannya para output kami, lulusan kami memiliki hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat
pemerintah, dan stakeholder kita. Oleh karena ini, agar lebih detailnya, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait program studi yang berada di bawah naungan Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Yang pertama adalah program studi pendidikan ekonomi. Nah, pendidikan ekonomi mempelajari hal-hal sangat luar biasa, karena memang negara kita memang butuh para ekonom-ekonom yang luar biasa. Pendidikan ekonomi itu sendiri mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi, teori mikroekonomi dan makroekonomi, kebijakan ekonomi, statistik, keuangan, bisnis, perdagangan internasional, dan topik terkait seperti pembangunan ekonomi serta perilaku konsumen. Oleh karena ini, dari hal-hal dipelajari tersebut, tentu bahwa lulusan pendidikan ekonomi memiliki peluang karir yang sangat luar biasa di berbagai sektor termasuk keuangan dan perbankan, bisnis dan manajemen, pemerintahan, konsultan ekonomi, bidang pendidikan sebagai pengajar di lembaga tinggi atau pelatihan ekonomi. Program yang kedua, program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, mempelajari tentu tidak mungkin lepas dari program studi tersebut, yaitu tentang Pancasila, hak asasi manusia, hukum, sistem pemerintahan Indonesia, kewarganegaraan, ideologi, sistem politik, dan konstitusi. Lulusannya sungguh luar biasa, yaitu memiliki peluang karir di berbagai sektor termasuk menjadi guru atau pengajar, penyuluhan masyarakat, lembaga pemerintahan, konsultan politik, advokat, dan perwakilan daerah. Program studi berikutnya yang ketiga adalah matematika, mempelajari tentang pengantar matematika, metode pengajaran matematika, pendidikan statistika, teknologi pengajaran matematika, matematika dasar, menengah, teori matematika, dan matematika terapan. Tentu bahwa dengan hal-hal yang telah dipelajari oleh rekan-rekan mahasiswa berikutnya, tentu mereka akan tetap menjadi guru atau pengajar, konsultan pendidikan, pengembang kurikulum, analisis lembaga, pengembangan sumber daya pendidikan, dan pengajar pendidikan non-formal. Nah, sungguh luar biasa bukan dari program studi 1, 2, 3 tadi? Berikut, mari kita diskusikan tentang program studi pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia ini, karena ini memang bahasa kita, tentu ada hal-hal yang memang bukan hanya pandai berretorika, tetapi harus mampu menguasai tentang bahasa Indonesia, linguistik umum, media pembelajaran bahasa Indonesia, filsafat bahasa, psikolinguistik, penulisan kreatif sastra, jurnalistik, sosiolinguistik, penyuntingan, dan kajian puisi. Itu merupakan bagian kecil dari apa yang harus kita pahami tentang bahasa Indonesia kita. Oleh karena ini, tentu bahwa karir bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan kuliah di kita di Prodi Bahasa Indonesia tidak lepas bahwa tujuan utama pasti ingin jadi guru atau pengajar. Nanti selain itu akan menjadi seorang penulis, penerbit buku, seniman sastra, pengembang kurikulum pendidikan, jurnalis, leksikografer, dan pengelolaan komunitas atau acara. Itu hal-hal yang berada di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Nah, yang kelima adalah program studi pendidikan bahasa Inggris. Tentu tidaklah mudah memang pada dasarnya mempelajari bahasa Inggris ini, namun dosen-dosennya bisa sangat luar biasa karena humanis ya. Dan materi-materi atau mata kuliah yang disajikan memiliki unsur kemiripan dengan bahasa Indonesia pada dasarnya. Ada mata kuliah sosiolinguistik, ada mata kuliah puisi atau disebut dengan poetry tadi, ada tentang instructional media and language teaching, ada curriculum and material development, ya, ada tentang drama nanti, ada penulisan prosa, begitu banyak hal-hal yang memang dipelajari di pendidikan bahasa Inggris. Dan tentu saja bahwa nanti ketika selesai di pendidikan bahasa Inggris ini tentu akan menjadi guru atau pengajar. Begitu banyak pula rekan-rekan mahasiswa itu diajari cara untuk menulis esai dan tentu mereka akan menjadi seorang penulis. Menulis artikel, menulis novel, tentu mereka akan menjadi hal-hal yang luar biasa buat mereka, sehingga mereka nanti suatu saat akan menjadi seorang penerbit, bahkan mampu untuk mengembangkan kurikulum, karena di situ ada mata kuliah Kurmadev, kurikulum Material Development, tentu mereka akan menjadi luar biasa. Bahkan profil lulusannya itu ada disebut dengan edupreneur, education and entrepreneur,
memadukan unsur sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang pengusaha atau usahawan gitu. Nah, itu merupakan kelima dari program studi yang berada di Fakultas Pedagogi dan Psikologi. Nah, ini yang luar biasa. Tidak hanya ingin mendapatkan pengetahuan dari beberapa materi mata kuliah yang ada di setiap kurikulum, rekan-rekan mahasiswa itu pada dasarnya harus kreatif mereka. Untuk apa? Harus kreatif untuk mengembangkan atau membuat dirinya menjadi matang dalam berorganisasi. Oleh karena itu, di setiap program studi pasti ada himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu tentu berafiliasi dengan program studi yang ada, yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, HMPS Studi Matematika, HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan tentu ada HMPS Program Studi Bahasa Inggris. Nah, disitulah nanti rekan-rekan mahasiswa itu digembleng untuk menjadi rekan-rekan mahasiswa yang handal dan siap ke depannya untuk bergabung dengan masyarakat. Karena bagaimanapun juga pengalaman lebih luar biasa. Pengetahuan yang kita peroleh selama pendidikan bukan bermakna akan semakin bagus kalau kita berada di masyarakat, sangat kurang. Oleh karena itu, kolaborasi materi mata kuliah yang ada di kita akan dipadukan dengan yang berada di masyarakat, sehingga kematangan berpikir akan lebih bagus ketika mereka sudah berkolaborasi dengan masyarakat. Untuk ini saya berharap bahwa ayo kita gabung bersama Fakultas Pedagogi dan Psikologi dengan program studi yang ada. Berharap bahwa segala sesuatu yang kita inginkan untuk mengembangkan diri kita akan semakin luar biasa ketika rekan-rekan calon mahasiswa itu benar-benar bergabung, bukan hanya ingin tahu saja program studinya, tetapi harus bergabung menjadi mahasiswa kami. Kami siap menampung siapa saja yang ingin kuliah, karena disitulah pola pikir kita akan berubah. Perubahan penting untuk membuat kita semakin jaya, terdepan dalam prestasi, merupakan hal-hal yang diinginkan oleh kita. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.